Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dengan acara Manarima hari ini. Kita boleh tetap bersuka cita menjalani hidup kita sambil belajar firman Tuhan. Kita tidak mungkin bisa lepas dari firman Tuhan karena perjalanan hidup orang percaya harus selalu penuh dengan firman Tuhan yang akan mengoreksi segala tindakan kita dan membenarkan dan membetulkan apa yang salah yang telah kita lakukan. Itu sebabnya firman Tuhan merupakan sumber kebenaran yang mutlak yang kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Kita akan buka terlebih dahulu acara Manarima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dan masih diizinkan untuk mendengarkan Manarima hari ini. Berarti Tuhan bermaksud supaya kami belajar firman Tuhan, menggali firman Tuhan, sehingga kami mendapatkan pewahyuan ilahi dan pembukaan rahasia firman Tuhan yang pasti amat bermanfaat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah alasan mengapa melayani adalah sebuah kehormatan. Alasan mengapa melayani adalah sebuah kehormatan. Nah, alasan yang pertama, sebenarnya kita tidak memiliki kemampuan untuk melayani Allah, tetapi Allah yang memampukan kita. Sebagai contoh, misalnya Musa yang memberi pengakuan kepada Allah bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ketika ia ditunjuk oleh Allah untuk melakukan itu. Dalam Keluaran 3 ayat yang 11 dikatakan demikian. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Allah menjawab Musa dalam Keluaran 3 ayat 12, lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Contoh lain selain Musa adalah Salomo, yang mula-mula juga menyatakan ketidakmampuannya untuk mendirikan bait Allah bagi Tuhan. Namun dengan dimampukan oleh Tuhan dan dengan pertolongan Tuhan, ia akhirnya mampu menyelesaikan bait Allah itu. 2 Tawarik pasal yang kedua ayat yang ke-6 mengatakan demikian, "Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia? Dan siapakah aku ini sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya." Nah, ternyata apa hasilnya dalam 2 Tawarik pasal 8 ayat 16? "Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo dari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai kepada hari rumah itu selesai. Dengan demikian selesailah sesudah rumah Tuhan." Jadi ingatlah juga akan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-5. "Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah." Jadi itulah alasan yang pertama. Mengapa melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan? Karena sebenarnya kita tidak memiliki kemampuan untuk melayani Allah, tetapi Allah lah yang memampukan kita. Alasan yang kedua,
Sebenarnya kita tidak layak untuk melayani Allah, tetapi Allah yang melayakkan kita. Sebagai contoh, kita ambil tokoh Daud yang merasa dirinya tidak layak untuk diangkat tinggi oleh Allah menjadi Raja Israel. Dalam 2 Samuel 7 ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Tetapi semua itu adalah keputusan Tuhan untuk meninggikan Daud dan melayakkan Daud dari profesi semula sebagai seorang gembala kambing domba, diubah menjadi raja atas Israel. Profesi semula yang dianggap orang merupakan profesi yang tidak terhormat, tapi tiba-tiba diangkat dan dilayakkan oleh Tuhan dengan profesi tertinggi, orang nomor 1 di Israel sebagai Raja Israel. Dalam 2 Samuel 7 ayat 8 mengatakan demikian, "Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang, dan ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel." Jadi jelas di sini Tuhan mengatakan bahwa Tuhanlah yang mengambil Daud dari padang ketika ia sedang menggiring kambing domba untuk dijadikan raja atas umat Israel. Itu alasan yang kedua, mengapa melayani ada sebuah kehormatan. Karena sebenarnya kita tidak layak untuk melayani Allah, tetapi Allah lah yang melayakkan kita. Nah, alasan yang ketiga, mengapa melayani adalah sebuah kehormatan. Allah telah mengangkat status kita yang semula tidak berharga menjadi berharga di mata Allah, sehingga kita boleh melayaninya. Sekali lagi, Allah telah mengangkat status kita dari yang semula tidak berharga menjadi berharga di mata Allah, sehingga kita boleh melayaninya. Bagaimana status kita seperti apa yang dikemukakan di dalam firman Tuhan pada mulanya? Misalnya dalam Mazmur 103 ayat 14. Dikatakan demikian, "Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu." Jadi status kita di mata Allah, kita ini seperti debu. Dalam Yesaya 64 ayat 6a, "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalian kami seperti kain kotor." Perhatikan status kita, di mana kita adalah seperti seorang yang najis, dikatakan dalam Yesaya 64 ayat 6a, bahkan kesalehan kita itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Tetapi puji nama Tuhan, status kita yang tidak berharga, seperti debu, seperti kain kotor, seperti seorang yang najis, ternyata diangkat oleh Allah menjadi berharga di mata Allah, seperti yang dikatakan dalam Yesaya 43 ayat 4 bagian A, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau." Jadi Tuhan memaklumkan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan dan kita ini mulia. Demikian juga Tuhan menganggap kita sebagai biji mata Tuhan. Dalam Mazmur 17 ayat 8, "Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu." Demikian juga Tuhan
menggambarkan kita dan melukiskan kita di telapak tangannya. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Perhatikan, kita ini dilukis di telapak tangan Tuhan. Luar biasa. Kita betul-betul dianggap berharga oleh Tuhan. Kemudian kita juga dijadikan kawan sekerja Allah. Siapakah kita, saudara? Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Sempurna, dan kita jadikan kawan sekerja Allah. Seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dan bahkan kita dibuat hampir sama seperti Allah. Manusia yang tidak berharga dibuat hampir sama seperti Allah. Terdapat dalam Mazmur 8 ayat 5 sampai 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bukan saja Tuhan membuat kita hampir sama dengan Allah, tapi Tuhan memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Jadi itulah alasan mengapa melayani itu adalah sebuah kehormatan. Yang pertama, sebenarnya kita tidak memiliki kemampuan untuk melayani Allah, tetapi Allah yang memampukan kita. Yang kedua, sebenarnya kita tidak layak untuk melayani Allah, tetapi Allah yang melayakkan kita. Yang ketiga, Allah telah mengangkat status kita dari yang semula tidak berharga menjadi berharga di mata Allah, sehingga kita boleh melayaninya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami mengerti Tuhan, kalau kami boleh melayani Allah, itu sebenarnya kami mendapatkan kehormatan, mendapatkan kepercayaan, anugerah dari Allah untuk kami boleh melayani. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.